Stem cell ya topiknya ini, atau sel punca ini sekarang sangat berkembang karena mempunyai segi-segi yang menguntungkan banyak, ya kan? Jadi ya dari pembiayaan ya mahal, tapi tidak terlalu mahal dibanding dengan cara lain, ya kan? Jadi dari kemudian kesembuhan suatu penyakit ini sampai 70%, ya kan? Apalagi yang lain, kalau itu diambil dari pasien itu sendiri, ya kan, kemudian diproses di luar sel puncanya, kemudian dimasukkan ke pasien, tentu saja tidak ada penolakan dari tubuhnya, itu kan. Nah, kemudian apalagi yang lain, tempatnya tidak harus di rumah sakit, di rumah sendiri pun boleh, itu kan. Jadi itu ya, jadi dia utamanya nanti adalah untuk ya pengobatan, bisa juga untuk peremajaan, ya kan, karena stem cell itu adalah sel-sel baru yang sehat, ya kan, yang normal. Nah, oke, tapi sebelum ke sana adalah backgroundnya, ya. Backgroundnya, jadi begini, bahwa satu, semua sel, ya kan, di seluruh tubuh kita dari kepala, ya, perut ke bawah itu berasal dari satu sel yang bersifat embrionik, ya, kita ini kan, dari gabungan antara DNA bapak dan ibu kita ini, ya kan, bergabung jadi fusi, kemudian melalui proses zigot, kemudian nanti embrionik ini pada hari-hari kelima tujuh, itulah disebut dengan sel punca. Dipakai untuk sel punca, ya kan. Kenapa? Karena dari sanalah ini kemarin seperti komunikasi, ya. Jadi sama-sama sel itu dia akan ada kodenya, sinyalnya, ya kan. Sehingga dia nanti akan menjadi mata, menjadi telinga, menjadi tangan, kaki, dan sebagainya, itu kan. Jadi di sel embrio lah itu yang kita kenal nanti dengan istilah totipotensi. Jadi bisa menjadi apapun. Itulah yang awal sekali, bahwa stem cell itu berasal daripada sel embrio atau embryonic cell, ya. Nah, sehingga dibalik sekarang, bahwa setiap sel dalam tubuh kita ini, ya kan, dari mana? Dari kepala sampai kaki itu tadi mempunyai kandungan yang sama, ya kan? Jadi di sel, misalnya di pipi kita ini, itu mengandungi DNA atau istilahnya gen, ya, dalam genetika itu, karena gen itu DNA, tapi tidak semua DNA adalah gen. Jadi tadi sel di pipi kita ini, ya kan, itu mengandungi seluruh gen dari tubuh kita, ya. Itu yang penting, yang pertama, ya kan. Jadi mengandungi seluruh gen dari tubuh kita. Jadi walaupun di pipi, dia mengandungi gen untuk tangan, kaki, kepala, dan sebagainya, ya. Nah, pertanyaannya kan, kenapa cuma pipi saja ini nggak keluar tangan dan sebagainya? Itu ya, itu disebut dengan yang lain, ini adalah gen yang tidur atau ditidurkan oleh Tuhan, ya kan. Maka disebut dengan silent gene, ya, gen yang sepi, ya. Buktinya apa? Nanti ada beberapa bukti, ya. Yang pertama nanti, bahwa ada gen tidur, ya. Ada gen tidur itu, buktinya adalah Anda semua, kita termasuk saya ini, pada waktu kecil, kan, kita mandi dengan saudara kita yang lain jenisnya pun nggak malu, gitu kan. Ya kan? Tapi kalau sudah lewat ini akil balik, jelas kita tidak mau lagi. Kenapa? Karena ada suatu masa, ya, suatu saat, bahwa gen yang tidur itu bangkit, ya kan, sehingga terjadi perbedaan penampilan laki dan perempuan. Tidak hanya penampilan, juga hormonnya, kan. Itu untuk menghubungkan bahwa gen-gen yang tadinya itu tidur kemudian bangkit karena masalah hormonal, ya, terutamanya itu kan. Jadi ada hormon-hormon yang tadinya sedikit berkembang kemudian mengubah, sehingga timbullah perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
itu sebagai bukti uh, gen tidur, ya kan. Nanti ada penelitiannya di laboratorium dengan suatu lalat buah, kan. Lalat buah itu pada waktu istilahnya larva disinari dengan ultraviolet, ya kan. Kemudian dimasukkan inkubator, nanti berapa hari dikeluarkan, maka terjadi makhluk baru seperti alien dari planet lain, ya kan. Jadi lalat tadi itu akan dari kepalanya bisa keluar kaki, perutnya keluar tangan dan sebagainya, ya. Jadi yang tidur itu diusik oleh tadi sinar ultraviolet misalnya saja, ya kan. Ini hubungannya nanti dengan mutasi, ya. Dengan mutasi itu maka hal-hal yang ya tidak normal akan muncul begitu, termasuk penyakit juga, ya kan. Ini. Jadi yang kedua, yang pertama tadi kita sendiri, yang kedua dari penelitian, ya kan, dengan lalat buah, Drosophila melanogaster namanya, kan. Dan yang ketiga ini nanti hubungannya dengan fenomena yang kita kenal dengan cloning, ya, dengan cloning. Ya, kita ingat ada Dolly di Skotlandia itu kan, ya, yang dibuat dengan cloning. Jadi sistemnya secara cepat adalah ada sel telur dari domba betina, ya kan, telurnya diambil, intinya ini ya pokoknya dirusak atau disedot. Kemudian ada sel lain, ya, bukan dari telur, ya, dari tubuh hewan lain, ya, domba lain. Domba dia sendiri sebenarnya bisa. Ini nanti untuk penelitian, sehingga ada dua domba, yang satu store sel telurnya, yang satu adalah bukan sperma, ya kan, tapi sel dari diploid, sel diploid, ya kan. Nah, intinya ya kan DNA kan di intinya, inti sel itu kemudian dimasukkan ke sel telur itu yang intinya sudah dirusak, ya kan, atau diambil. Maka dari sana ya banyak percobaan. Artinya kan tidak semudah itu. Maka muncul nanti, itulah si Dolly, ya kan, domba baru hasil cloning, ya, dia punya ibu tapi tidak punya bapak, ya kan. Nah, tapi dia tidak mirip dengan ibunya, ya kan. Dia adalah mirip dengan donatur daripada inti selnya itu sendiri, ya kan. Padahal tadi boleh saja dari mana-mana ini kan, inti sel donaturnya gitu kan. Jadi dari satu inti sel itu dia berubah menjadi komplit, ya, tubuh yang komplit daripada si Dolly. Ya, itu juga menunjukkan bahwa dari sel yang dimanapun itu, ya, bisa diubah menjadi seluruh tubuhnya, ya kan. Ini berhubungan dengan stem cell tadi, memang yang berawal dari embrio, ya kan. Sebelum ke sana, jadi punya sifat, ya, stem cell atau sel punca ini punya dua sifat besar yang ya artinya tidak mudah untuk dilupakan, ya, diingat-ingat. Yang pertama bahwa ini dia bisa memperbanyak diri, self renewal, ya kan, stem cell itu. Jadi ini komunikasinya kemarin pakai autocrine, ya. Wah, kita disuruh memperbanyak diri ini kan, begitu, ya kan. Kemudian yang kedua tadi dengan komunikasi yang lain, nanti dengan ditambahkannya atau suasananya berubah, maka dia akan berubah tadi, ya kan, menjadi jaringan macam-macam itu dari sel yang sama, itu namanya disebut totipotent. Jadi bisa macam-macam, ya kan. Jadi dari sel yang satu, stem cell itu yang awalnya tadi di embrio, nanti berkembang. Dia tergantung daripada tadi lingkungannya, atau kalau masak, ya, bumbunya gitu kan. Maka dia bisa menjadi sel otak, ya kan, paru-paru, jantung, liver, hati, ginjal, kidney, ya. Itu, ya. Jadi prinsipnya di sana itu yang utama. Jadi dia punya sifat memperbanyak diri, ya kan. Kemudian dia bisa berdiferensiasi menjadi jaringan-jaringan yang macam-macam, tergantung daripada lingkungannya, ya. Ya tadi kalau masak bumbunya itu kan. Oke. Jadi nanti Anda lihat PPT-nya, memang itu gambar-gambar, ya. Jadi saya ulangi lagi tadi dari pertemuan DNA, ya.
ibu dan bapak kita, ada sperma dan oosit, ya kan, berkembang menjadi monula, kemudian blastosis. Blastosis itulah yang kalau diteruskan dia menjadi janin. Nah, kalau dia diambil, tadi tergantung lingkungannya menjadi macam-macam jaringan, ya kan. Jadi fertilized egg bisa menjadi stem cell dalam waktu 5 sampai 7 hari ya. 5 hari sudah siap menjadi sel punca embryonic stem cell, ya kan. Nah, itu nanti Anda lihat banyak contoh-contohnya untuk mempermudah Anda. Jadi dari stem cell itu nanti menjadi macam-macam, biasanya melalui 3 jaringan ya. Jaringan utama nanti Anda lihat ada ectoderm, ini yang akan membuat saraf-saraf misalnya. Mesoderm, ini sel darah ya misalnya, dan lain-lain. Endoderm, ini dalaman endoderm ya, sel hati dan sebagainya itu ya. Itu ya. Jadi di dalam perkembangannya begitu. Nah, sehingga nanti kita akan paham bahwa stem cell ini banyak sekali untuk mengobati macam-macam, mulai dari stroke, kemudian buta, ya kan. Nanti Anda lihat itu Alzheimer disease, Parkinson, Alzheimer itu mudah lupa ya kan, Parkinson disease, ya kan, sampai pada nanti Crohn disease, ada diabetes misalnya saja, jantung, ya, spinal cord injury, banyak sekali penyakit-penyakit yang istilahnya sudah disembuhkan dengan stem cell, ya. Jadi sekali lagi, sel punca jenis sel dalam tubuh yang sangat aktif membelah dan belum memiliki fungsi khusus yang pertama. Tapi dengan lingkungan, sel punca dapat berdiferensi menjadi berbagai jenis sel khusus seperti sel darah atau sel otot dan sebagainya itu ya kan. Oke. Jadi selain sel embrio, ya kan, embrionik tadi, nanti ada 2 yang penting, ya banyak sebenarnya, tapi 3 saja yang pokok ya. Selain sel embrio, ya kan, yang diambil dari embrio bayi atau sum-sum tulang, ya itu, dan lain-lain, itu termasuk sel dewasa. Jadi ini yang kedua, sel dewasa, embrio bayi, ya, dewasa. Kemudian yang ketiga dari tali pusat bayi yang baru lahir. Ya, jadi ada peristiwa sungguh-sungguh saya menyaksikannya waktu tahun berapa itu, 93 saya kira. Ada teman dari ITS Surabaya, ya kan, anaknya ini nomor 2 itu laki-laki, itu perempuan laki-laki. Nah, nomor 2 ini sakit, dideteksi adalah leukemia. Wah, ini berat nih ya, kanker darah itu kan. Wah, ini kita pusing, ini apa obatnya kan, kanker darah itu kan. Itu setelah komunikasi dengan dokternya, maka obatnya mudah. Obatnya mudah, nggak usah beli. Ya cuma diproses apa. Jadi dokternya bilang pada bapaknya nih pasien, kamu buat adiknya, ya kan, ya nanti plasentanya ini, tali pusat adiknya itu bisa untuk mengobati kakaknya. Wah, ini teman saya nih, Pak Edi ini, siap dokter, buatlah anak lagi. Sehingga laki atau perempuan, yang penting itu kan adiknya yang pasien, itu dipakai untuk mengobati tadi ya kakaknya sehingga sembuh gitu kan. Nah, ini kan obat yang obat yang mudah dan mesra. Murah ya kan. Ini ya. Oke, dari 3 ya, dari embrio, kemudian sel dewasa, dari nanti kita bicara terakhir sel dewasanya. Yang ketiga adalah tadi tali pusat ya, bayi baru lahir. Nah, kemudian nanti sel punca itu bisa kedua arah ya, yang satu adalah terapi, yang satu untuk transplantasi ya, kedua-duanya jalan ya. Nah, terapi dulu. Proses terapi ini yang pertama disuntikkan ke jaringan atau organ target dengan tujuan memperbaiki bagian yang rusak. Jadi di sini tidak seperti obat ya.
Jadi di sini ini dengan sel punca yang baru ini, misalnya ke jantung ya, sakit jantung, dia seperti sel jantung juga yang normal, dia akan mendesak ya kan, sel-sel yang rusak itu kan. Nah, itu salah satu caranya begitu. Nah, yang paling bagus tentu saja dari produsennya ya kan, produsennya sel darah apa. Kalau diabetes misalnya tipe 1 ya kan, yang pembuat insulin adalah pankreas ya kan. Nah, pankreasnya tidak normal, nah dibuatlah sel punca yang uh, menjadi sel pankreas ya, sel pankreas yang abnormal, yang termutasi, yang menyebabkan masalah ya, insulin ya dibuang, sehingga digantilah dengan sel pankreas yang normal kembali. Jadi ini aman gitu kan. Nah, kemudian menyembuhkan istilahnya selama-lamanya, karena kalau sudah di gennya itu diperbaiki ya kan, maka nggak perlu obat lagi gitu kan, nggak perlu obat lagi. Jadi itu yang terapi, demikian juga yang transplantasi. Jadi yang pertama disuntikkan saja ya kan, kemudian ya ada etikanya ya kan, misalnya dia harus ya istilahnya steril begitu kan, jangan sampai dalam proses itu kemasukan bakteri apalagi virus gitu kan. Kemudian juga dia banyak istirahat, walaupun tidak terlalu lama gitu kan, ya mungkin sebulan begitu, memang harus banyak istirahat untuk menumbuhkan imunitasnya gitu kan. Nah, itu nanti ada etikanya di sana itu. Jadi sebelum menjalankan terapi, dokter akan melakukan dua hal besar ya kan. Jadi pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh. Artinya nanti akan kanker misalnya sudah stadium berapa ya kan. Kalau masih awal kemungkinan sembuh banyak. Tapi kalau sudah stadium lewat 3 apalagi 4 ya kan, ini untuk penyembuhannya akan berat ya kan. Ya bisa sembuh tapi tidak semudah kalau stadium 1-2 misalnya saja. Tapi yang penting kalau sudah lanjut ya kan, dengan stem cell nanti dia tidak menderita ya, menderita sakit gitu kan. Jadi sama-sama ya, tergantung tanggal mainnya mau mati kan, nggak bisa diperpanjang ya sudah ya kan. Tapi paling tidak menuju ke arah sana, ke sakaratul maut itu tidak kesakitan, itu kan yang penting itu. Oke, itu pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh, sekaligus memberi saran kepada pasien mengenai harapan dan kemungkinan kesembuhannya gitu kan. Bila kondisi tidak memungkinkan, bukan pasien tidak direkomendasi menjalani terapi, kami menawarkan terapi kepada pasien untuk mengurangi tingkat kesakitannya. Nah, ada kan? Ya, jadi itu. Jadi beberapa penyakit kronis seperti diabetes, sirosis, gagal ginjal, penyakit degeneratif ya seperti Parkinson disease itu ya, ini sudah bisa sembuhkan dengan sel punca. Ya, ini yang gencar itu di China ya, dokter Zheng Xianglin. Efektivitas pengobatan itu ya kan, itu 70%. Jadi dari 100 pasien 70 itu bisa disembuhkan ya, bisa disembuhkan. Itu sel punca. Jadi tahapan pengobatannya ya kan. Yang pertama tadi pemeriksaan kondisi pasien. Yang kedua nanti pengambilan sel dari sumsum tulang biasanya ya, pasien ini. Jadi tidak dari embrio dan sebagainya karena memerlukan waktu lama, dan kalau dari luar ini kan tubuh juga ada daya tolaknya. Maka sekarang nanti adalah tadi ya, memakai tadi dari saudaranya itu ya kan, plasenta dari saudaranya. Nah, yang ketiga ini kebanyakan sekarang karena sakit ini kan orang tua banyak ya, maka diambil dari tubuhnya sendiri ya kan, dari tubuh pasien ya, biasanya dari sumsum tulang belakang ya kan. Ini nomor 2 ya, pengambilan sel dari sumsum tulang. Yang ketiga, pemisahan dan pemeliharaan dan pengembangbiakan sel induk di luar tubuh. Ini jadi sel walaupun tua itu kan bisa dimudahkan kembali, mirip-mirip dengan embrio ya, dengan proses itu tadi. Karena memang pada dasarnya kembali sel di manusia ini manapun letaknya itu
kromosom DNA-nya, ya, gen-gennya itu sama gitu kan, kembali seperti embrio. Jadi diputar balik ya kan, dari tulang kemudian diputar balik kepada asal muasalnya adalah seperti halnya sel embrio. Yang ketiga, pemisahan dan pemeliharaan dan pengembangan sel induk di luar tubuh, ya kan. Nah, yang keempat baru penyuntikan ya sel punca ke dalam tubuh pasien secara bertahap. Ya, jadi ada 4 step itu, Anda baca nanti ya kan. Jadi pengembangan bisa sampai 4-5 hari ya. Mengembangkan tadi sel punca itu dikembangkan 4-5 hari. Kemudian tadi efektivitas tadi yang 70% tergantung pada ya keadaan pasien ya dan kepatuhan pasien. Ya harusnya istirahat, malah main bola, itu jelas ya. Kemudian yang ketiga, biaya ya. Biasanya seorang pasien bilang terapi sel punca hingga 2 atau 3 kali untuk mendapatkan hasil maksimal. Ya biaya memang cukup mahal, tapi bagi orang kaya nggak mahal ya, relatif. Jadi sekitar ini 3 kali masing-masing sekitar 130 juta ya kan. Dibanding dengan kesehatan yang harganya tidak ternilai ya relatif murah, apalagi orang punya duit ya kan. Oke, jadi stem cell nanti Anda lihat ya kan, bisa dimulai dari awal tadi ya, dari embrio, kemudian nanti 5-7 harinya ya, itulah yang disebutkan embryonic stem cell. Kemudian nanti pada waktu lahir ya kan, ya plasenta, kemudian yang terakhir nanti pada sel dewasa. Oke, itu prosedur daripada pengobatan dengan sel punca. Jadi kembali lagi, kelebihannya sel punca itu ada 4 ini dicatat ya kan. Pertama, relatif aman ya. Relatif aman, tidak menimbulkan komplikasi tadi karena diambil dari pasien itu sendiri. Kemudian prosedurnya juga relatif sederhana ya, minim invasif. Kemudian yang ketiga, tidak memerlukan obat-obat tambahan. Ya, yang keempat, resiko penolakan dari tubuh juga relatif kecil karena selnya tadi diambil dari tubuh pasien itu sendiri. Oke. Ya. Oke, itu adalah plus minusnya sampai biaya efektivitas daripada sel punca itu ya. Ya. Kemudian sifat penting ya. Saya langsung, jadi tadi ada istilah totipotensi ya kan. Jadi sel induk tadi terutama yang embrio, punca embrio mempunyai sifat totipoten ya. Ya. Kemudian disebut sel induk embrio tadi. Nah, itu awal-awalnya memakai itu ya kan. Tapi sekarang lebih banyak dilakukan dengan dari sel dewasa ya kan. Jadi halaman 12 sudah sampai ya kan? Jadi ada sel induk totipotensi, ada pluripotensi, ada multipotensi, ada unipotensi. Ya, unipotensi itu artinya sudah jadi jaringan ya kan. Nah, yang lain itu tergantung dari mana. Kalau embrio tadi totipotensi ya kan. Kalau itu sel dewasa ya kan, ya itu nanti pluripotensi. Ya, ada lagi nanti multipotensi. Jadi terbatas. Banyak tapi terbatas, itu yang pluri maupun multipotensi. Sedang totipotensi embrio itu bisa segala macam jaringan gitu kan. Oke. Nah, nanti Anda akan lihat kembali ini halaman 13 ya. Ya. Jadi sel punca embrio ini ada 4 catatan juga. Yang pertama, diambil dari embrio pada fase blastosit ya. Fase blastosit. Halaman 13 ya. Blastosit 5-7 hari setelah pembuahan. Yang kedua, masa sel bagian dalam mengelompok dan mengandung sel-sel induk embrionik. Itu yang kedua. Yang ketiga, sel diisolasi dari masa sel bagian dalam dan dikultur secara in vitro, di luar ya.
Jadi mulai dari ketemunya DNA sperma dan sel telur juga sudah di luar ya kan sekarang ini. Yang keempat, sel induk embrional dapat diarahkan menjadi semua jenis sel yang dijumpai pada organisme dewasa ya. Tadi sudah saya kemukakan di awal gitu kan. Oke, itu yang embryonik ya kan. Di situ ada gambarnya making embryonic stem cell ya kan. Ya. Oke. Kemudian yang kedua tadi yang penting ya saya cerita tadi adalah sel punca dari secara umum disebut sel punca hematopoietik ya. Nah, itu ada darah, ada plasenta, ada tali pusat janin di situ ya, maksudnya hematopoietik ya, sel punca fetal namanya kan. Itu yang banyak dipakai adalah dari plasenta ya, demikian juga dari darah pun bisa ya, tali pusat janin juga bisa. Oke, kemudian itu yang kedua ya. Nah, yang terakhir itu cukup banyak, tapi dikelompokkan menjadi sel punca dewasa, ya. Jadi seperti saya pun ya bisa memakainya, ya kan. Diambil dari sel macam-macam sel, tapi yang utama banyak ada sel tulang, ya. Jadi halaman 16, ya kan. Ini berarti 15, 16, ya kan. Tadi 14, 15, ini 16. Halaman 16 ini, ya, sel punca dewasa adalah sel yang berasal dari jaringan dewasa dengan kemampuan memperbarui diri. Jadi dari sel dewasa diproses kembali seperti sel embrio, ya. Kemudian setelah itu dia bisa berdiferensiasi menjadi sel yang sesuai dengan jaringan asalnya, walaupun pada umumnya sel punca dewasa hanya menghasilkan satu atau beberapa jenis sel yang berhubungan dengan jaringan asalnya. Sel punca dewasa dapat dimanipulasi untuk menjadi berbagai macam sel lainnya. Ya. Oke, jadi ada dua penting sel dewasa ini, sel punca dewasa, sel yang terletak pada jaringan dewasa dan membelah secara otomatis, atau karena respon terhadap sinyal regulasi untuk memproduksi sel-sel yang berperan dalam homeostatis makhluk hidup. Ya, jadi kembali kedua hal sel punca itu kan, kalau itu dari sel tulang ya dia bisa memperbanyak seperti sel tulang itu sendiri, tapi setelah nanti dikembalikan seperti sel embrio, dia bisa berdiferensiasi menjadi macam-macam jaringan. Oke. Nah, jadi salah satu sifat dari sel punca dewasa, ya, mereka dapat diambil dan ditransplantasikan dari individu yang sama sehingga terapi imunosupresi, ya. Jadi berbeda dengan sel punca dari sumber lain yang masih membutuhkan terapi imunosupresi, penekanan sistem imun untuk menghindari reaksi penolakan dan intoleransi sistem imun akibat dari ketidakcocokan antara jaringan donor dan dengan jaringan resipien. Jadi kalau sel donornya dari orang lain ya ada kecenderungan penolakan ya kan dari pasien itu sendiri. Nah, untuk transplantasi ini ada beberapa hal. Ada yang sel punca itu memang akan dibuat menjadi memperbaiki ginjal yang rusak ya kan. Maka ada mode terapi disuntikan, ada yang memang dibuat ginjal ya kan dari sel punca itu sehingga tumbuh walaupun tidak sebesar aslinya. Itu nanti kalau sudah muncul seperti ginjal, dia dipotong menggantikan ginjal yang rusak itu kan. Oke, jadi sel punca tadi ya kan dari macam-macam, ada sumsum tulang belakang, bisa juga dari otak kita ya kan. Bisa juga dari darah misalnya saja ya, sehingga nanti walaupun dari tulang sama dengan yang dari darah itu ya kan, bisa untuk mengobati misalnya saja kanker darah itu kan. Ya, seperti leukemia dan sebagainya itu tadi ya. Jadi ingat dari embrio, dari plasenta utamanya, kemudian dari sel punca dewasa juga bisa untuk mengobati kanker darah itu ya. Oke. Jadi kembali ke tadi sel induk hematopoietik ya kan. Ya, jadi sel induk pembentuk darah itu bisa sel darah merah, sel darah putih, ya maupun keping darah yang sehat, ya kelompok darah.
Tapi bisa juga untuk mengobati misalnya kanker darah itu dari tadi sumsum tulang, ya, di samping darah tepi dan darah tali pusar tadi itu, ya kan. Oke. Jadi untuk transplantasi dari sumsum tulang itu, sel punca dari sumsum tulang, bone marrow transplantation di halaman 18, ya kan. Jaringan spon yang terdapat dalam tulang besar, ya, tulang pinggang, tulang dada, tulang punggung, sebagainya. Sumber yang kaya akan sel-sel induk namanya hematopoietik, ya. Jadi ini bisa untuk mengobati, ya, kanker darah, leukemia, limfoma, anemia aplastik, ya, bisa dipakai dari beberapa hal tadi, ya. Maka yang mudah itu dari sumsum tulang, ya, itu bisa menjadi untuk mengobati pasien itu sendiri. Walaupun diambil dari tulang, dia bisa untuk mengobati kanker darah. Itu beberapa hal yang saya kira penting, ya kan. Jadi nanti Anda baca itu di PPT-nya maupun di e-book-nya, ya kan. Jadi nanti ada istilah sel punca mesenchymal misalnya saja, kan. Ya, cuma itu sumbernya, ya. Jadi mesenchymal stem cell itu selain dari tulang belakang, bisa dari lemak, dari kulit, dari periosteum, ya kan. Nah itu. Nah ini biasanya difungsikan, ya kan, untuk pengobatan yang masuk dalam mesodermal dan endodermal jaringan itu, ya. Oke, saya kira itu sudah cukup banyak, ya kan. Jadi sekali lagi, walaupun sakit jantung, diabetes dan sebagainya itu sekarang disembuhkan dengan sel punca. Kalau nggak salah pabrik dengan laboratoriumnya yang gencar membuat sel punca itu Kalbe Pharma, ya kan. Dan ingat, kalau Anda bisa bekerja di sana, gajinya aduhai, paling tidak 50 juta sebulan, itu 3 kali gaji profesor, ya kan. Jadi ini mudah-mudahan menjadi pemicu Anda untuk banyak pelajari tentang biologi molekuler nanti, ya, termasuk sel punca ini. Ya. Oke, saya kira itu.